Beralih ke informasi lain, pemirsa, komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta. Kedatangan Panji bertujuan untuk bersilaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Dinampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta pada Selasa sore. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat. Di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Dia monitor keberatan. Cukup dia. Nah, dia tidak menyudutkan kepada saksi ini. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan itu. Ya, silakan. Keras karena pertanyaan yang disampaikan sebenarnya tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja, kalau saya lebih mencubit itu kepanikan karena kita bisa melanjani saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Seorang pengendara sepeda motor wanita menjadi korban perampasan oleh sekelompok debt collector di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya beradu mulut, para oknum tersebut juga sempat merampas ponsel korban hingga nyaris baku hantam dengan orang tua korban. Kelompok penagih utang mengadang seorang pemotor wanita yang sedang membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor yang panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut tidak bisa memberi kejelasan ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan ponsel milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Hanya berteriak-teriak aja bahwa itu tidak boleh, itu tidak dilarang untuk merampas motor, bukan haknya. Itu karena dia bukan penegak hukum atau orang berwajib. Itulah terjadinya tadi. Perampasan ya, Pak? Perampasan, betul, mau dirampas ya tadi ya. Kuncinya sempat dicabut, diambil di mana, Pak? Kalau dia kan langsung itu bukan pakai kunci, langsung elektronik dia. Kalau PCE gitu, ya jelas. Makanya dia nggak bisa. Di situlah kita berdebat sampai tadi hampir berantem juga sama beliau gitu. Ada berapa orang, Pak? Ada 4.
Sempat nunjukin surat apa tuh Pak? Dia menunjukkan surat, nggak tahu surat apa. Yang jelas surat itu tidak itu ilegal lah bahasanya gitu. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan ke sosial media agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di tengah jalan. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua pria tak dikenal beraksi saat kondisi jalan masih ramai dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terekam jelas kamera pengawas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti di dekat sebuah mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Kedua pelaku berakting seolah-olah sedang memperbaiki sepeda motor untuk mengelabui korban dan pengguna jalan. Meski kondisi jalan raya ramai kendaraan melintas, pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dan langsung mengambil sebuah tas milik korban. Sejumlah pedagang yang mengetahui kejadian berusaha mengejar sambil meneriaki pelaku yang berhasil melarikan diri. Lihat, dia ngambil tas dua, tas yang kecil sama yang gede. Nah, yang gede laptop, yang kecil nggak tahu apa. Nah, saya teriak maling. Nah, itu dia mau jatuh, tapi sama saya nggak kena. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, terutama di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan, serta segera menangkap para pelaku pencurian pecah kaca yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Berikutnya pemirsa, pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji akan mengganti kerugian. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut. Saya sangat menyesal atas kejadian yang terjadi. Dengan ini saya memohon maaf serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam unggahan di media sosial, pelaku menyebut dirinya bersalah telah membuat keributan tersebut dan akan mengganti seluruh kerugian. Sebelumnya beredar luas video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Mobil kemudian terus melaju dan menabrak pohon. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Dari Jakarta, Rizky Falfi, iNews melaporkan.